Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten di Elite Review. Seru banget nih di review kita kali ini. Kita lagi ada di Garage One HQ, benar ya Pat ya? Betul. Ditemanin sama Patrick. Sehat Pat? Sehat, apa kabar Mas? Baik, sehat. Sekarang kita akan mau ngebahas mobil yang kemarin udah kita lihat di IMX 2025 yang launchingnya di Elite Showcase 2025 kemarin. Tapi udah banyak nih perubahannya saat dari Elite Showcase 2025 kemarin sampai dengan ke IMX 2025 kemarin yang baru banget minggu kemarin ya. Iya, minggu kemarin. Jadi gini. Jadi ini mobil ini selesainya berapa lama sebelum IMX, Pat? Sebelumnya udah selesai mobilnya. Udah selesai, betul. Ada improvement lagi nih. Sebenarnya nggak perlu improvement ya, tapi kita mencari acara aja biar seru. Jadi hari Senin kita ubah body kitnya semuanya. Hari Senin. Hari Senin, betul. Loading hari Kamis. Keren. Tapi beres semua ya, Pat? Syukur beres ya. Nah, kalau untuk perubahannya nih, Pat nih, mungkin dari mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton mungkin notice perubahan dari di Elite Showcase 2025 ke IMX 2025 kemarin. Kalau yang lo ngomongin hari Senin loading hari Kamis. Hari Kamis. Nah, di 4 hari itu apa aja yang 4 berubah? hari itu banyak hal yang terjadi tuh. Banyak hal yang terjadi ya, banyak terjadi. 24 jam dalam sehari kurang rasanya di situ. Tapi biar seru nih buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Sekalian deh kita akan ngebahas muter masalah mobil ini buat detailnya. Makanya jangan kemana, nonton videonya. Nah Pat, kita mulai dari body dulu nih. Kemarin kan kalau gua notice, si di Elite Showcase 2025 kemarin udah pakai body kit. Pakai Vertex Edge ya, yang V1. Kan? Oh, yang V1. Ya. Ini yang V2. Ini Vertex Super Edge V2. Super Edge V2. Ya. Nah kalau gua ngeliat dari kemarin, ini berarti one and only di Indonesia. Kebetulan sampai sekarang iya. Sampai sekarang nih saat ini masih keluaran terbaru berarti. Ini keluaran terbaru. Dia tuh rilis kalau nggak salah Tokyo Auto Salon 2025 Januari berarti. Terus kemarin pas gue ngechat dia tanya-tanya, dia belum punya spek yang buat mobil ini, maksudnya kayak pelek, spek pelek itu dia nggak punya juga. Oh, buat hitungannya itu nih. Nggak punya dia, karena kan dia pasang di mobil drift. Jadi dia juga baru tahu dari kita kebetulan. Buat adaptornya perlu berapa gitu. Iya. Kemarin segini nih. Iya, gue ceritain. Gitu. Dia bilang, oh iya. Dia bilang, iya betul. Gitu lah. Oh iya betul. Padahal mulai catat ya kan. Iya betul. Segini catatan ini. Iya kan. Nah Pat, kalau ngomongin masalah dari Vertex V1 sama Super Edge V2 ini, bedanya apa? Kalau dari depan sih, dari whole desainnya mirip. Cuman dia lebih lebar. Jauh banget lebarnya. Lebih lebar? Ya. Nah kalau ngomongin masalah lebarnya, untuk si lebarnya Fender, nih, totalnya nih, bedanya berapa senti? Pokoknya tariknya dari yang standar deh. Dari yang standar Vertex V1 berarti ya. Kemarin kalau Vertex V1 tuh kita pakai spek 9,5 15 itu udah pas. Nggak pakai spacer, nggak pakai adaptor, nggak pakai wire gitu-gitu udah. Dia berdiri pas langsung. Kalau kemarin pas dicolok Fender pakai spek yang sama, mendalamnya 6 cm kurang lebih. 6 cm. Jadi kan kalau kita bikin ada 2 pilihan. Di hari Senin tuh di hari Senin udah mulai nih. Ini hari Senin nih. Hari Senin kelihatan 6 jari nih. Iya. Hari Kamis tuh udah mepet banget. Senin jam 11 lagi malam ya kan. Baru nyampe. Baru di unboxing, baru ditempel-tempelin tuh. Kan langsung kelihatan. Nah ada 2 pilihan. Lu bikin adaptor 6 cm. Yang itu juga kurang lebih, maksudnya nggak tahu duduknya pasnya seberapa ya kan. Kurang lebih 6 cm atau enggak. Kita ada wire kebetulan, masih ada yang emang buat mobil ini, belum dipasang. Pilihan kedua wire terus kita mikir lagi, dia kurang keluar berapa senti. Oh masih kurang keluar juga? Kan kita nggak tahu pasnya seberapa kan. Ya udah, jadi kita pasang wire hari Senin malam kita panggil orang ekses, si Ko Victor, kita telepon, Om butuh bantuan pasang wire di mobil ini. Malam. Jadi gue teleponnya sore jam 6. Gue bilang perlu banget sekarang nih, nggak bisa besok. Dia bilang ya udah, orang gue kesono, datang pasang masih kurang keluar. Kurang keluar tuh kurang lebih 3 cm. Udah setelah pasang wire Berarti wire-nya motong sekitar 3 cm. 3 cm-an. Nah itu kan chambernya kan pas baru dipasang kan mereng banget ya. Terus kita tegakin dulu, sesuaiin. Masalah kedua dateng, casternya mundur. Abis pasang wire casternya nih mundur, belum bisa dimajuin, mentok mana-mana. Jadi masih mentok di dalam sasis tuh. Sementara itu ya masih bisa kira-kira lah adaptornya kurang berapa. Jadi gue di set kemarin bikin 2 cm dulu.
Kalau kurang kan kita bisa akalin lah, pakai spacer lagi kan. Iya. Akalinnya begitu. Iya. Yang penting di mobil pas bubut nih. Iya, yang penting di mobil hari Kamis udah ada di ice dulu deh, tujuan utamanya. Iya. Nah, itu bagian depan. Bagian belakang ntar lanjut lagi berarti. Ya, nah di bagian depan nih, berarti kan dari Vertex version 1 aja itu bedanya 6 cm. Kurang lebih 6 cm. Yang dimana Vertex version 1 itu udah lebih lebar Kalau dibanding Fender udah lumayan standar. wide ya. Iya dong, ya. mungkin sisanya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Berarti ini version 2 ini version sekitar 8 cm. Iya, kurang lebih ya kayaknya. Per sisi. Iya, persisi. Persisi kan? Iya, persisi. Gila, berarti si lebar dari mobilnya tuh bisa nambah sekitar 16 cm. 16, iya. Dia lebar sekali emang, betul. Dari dalam mobil juga kelihatan ininya lebar banget. Iya. Jadi kepala gue kemarin pas loading keluar dikit tuh udah kelihatan bannya. Sama yang ngelewatin spion sih. Ini spionnya kan lumayan kecil ya, jadi udah ngelewatin spion nih fendernya. Tapi kalau ngomongin masalah bumper depan berarti desainnya hampir mirip seperti yang version 1. Sama ya. Desain bolongan ini tuh persis ya kalau menurut gue ya. Tapi cuman dia ada add-on lips dari bawaan Vertex. Oke. Kalau yang sebelumnya kan yang V1 nggak ada ya kalau salah ya. Oke. Dia cuman ada option canard. Iya. Kalau ini belum, masih begini aja pokoknya dia baru dapatnya. Kalau kemarin kan udah pakai kanan ya. Sebelumnya. Kalau ini dari bawaan Vertex-nya sesuai katalog dia udah begini pokoknya. Ada lips, bumper, fender, side skirt, fender belakang, sama bumper. Oke. Nah, bumpernya emang dia kopong. Dari lihat di belakang. Oh, ya. Yang belakang ya. Beda. Nah, kalau gue ngeliat kayak gini berarti kan dapatnya benar tadi. Kapasitas nggak dapat? Kapasitas nggak dapat. Jadi bumper depan, fender depan, iya. side skirt sama fender sama bumper belakang. Tuh. Nah, ini fender belakang ini kan ngondomin berarti. Iya. Dia sistemnya berarti pakai apa nempelnya? Kalau ini kemarin kan kita sebelumnya Vertex kan baik yang udah bikin seamless ya yang V1. Ya. Kita mau nerapin di sini kemarin. Dengan waktu yang mepet, 3 hari itu nggak bisa. Belum bisa. Dibikin rata nih. Jadi kita bikin sebagus mungkin dulu. Karena dia sama bumper tuh, di bumper di rivet kalau nggak salah. Oke. Jadi nggak bisa kan kita mau bikin seamless tuh nggak bisa dilepas bumper belakangnya. Betul. Iya. Ntar malah buka bumper sama buka quarter juga. Quarter iya. Semuanya langsung. Agak repot. Main Lego jadinya ntar. Benar. Terus yang ngelihat dari fender belakangnya juga ini karena memang buat race memang nggak ada untuk tutup tangki ya? Iya, kemarin juga kita hari Senin bingung. Senin malam tuh full bingung. Udah dibingung adaptor, bingung. Pas dari full senyum nih ya, datang barangnya. Bisa full bingung dia, full bisa bingung. nempel. Pas dipasang, dilihat kok mau ngisi bensinnya dari mana ya kan? Nah, tapi memang dari kit dari Vertex-nya memang ada, memang replacement berarti dia ada. Enggak, belum. Jadi begini tetap. Karena kan mereka di mobil drift ya. Oke. Mobil drift yang kita ngisi eksternal kan. Iya, eksternal benar. Jadi untuk sementara kita kalau mau ngisi bensin dari source tank dulu. Oke, iya. Karena belum bisa dipikirin dalam 3 hari lah itu kita harus gimana. Betul, masih impossible banget. Berarti nanti next-nya bakal pakai eksternal tank. Itu sih kayaknya udah harus ya. Iya, tapi kalau tadi ngobrol sih kalau dari bagasi di bagasi kayaknya udah harus ditonjok gitu yang bulat gitu kayak mobil balap sih. Sip gila sih. Karena mobil ini nih lebar ya. Kalau ngomongin masalah lebar berarti kan tadi 8 cm per sisi, berarti 16 cm. Kalian kalau ngeliat dari mobil ini visual dari depan, mobilnya tuh gepeng, habis itu lebar gitu. Jadi bener-bener kayak dari lu bannya miring kan di depan. Iya, bannya udah kayak mangsa orang ya kan. Iya. Nah nih kalau nggak masalah body, ini berarti terpasang dalam waktu berapa lama, Pet? Ini pokoknya baru di unboxing tuh jam 11 malam. Oke. Ya kurang lebih dia baru kerjaan jam 1 lah ya. Jam 1 tuh masih jam 1 tuh kerja langsung? Jam 1 ya langsung. Itu udah mau nggak mau ya kan. Hari Kamis, gue minta tuh Kamis malam tuh jam 8 tuh at least udah jalan ke ice dia. Iya. Kalau nggak kan kita juga suntuk loadingnya kan. Jadi ya kurang lebih 3 hari ya menurut gue. Buat gila. Menyelesaikan 3 hari fitting, ngecat. Itu semua tuh ya dari kaki-kaki, semua segala macam. Iya. Yang kelihatan dari luar lah pokoknya. Iya. Nah, yang wing belakang nih, Pet. Wing belakang nih pakai apakah memang dapat kitnya dari si Vertex ini atau gimana? Nah, jadi kan wing belakang sebelumnya kita pakai dulak.
Dolak yang di body kayak kit. macet ya jadinya. Itu Dulux ya. Dolak ya. Itu wingnya gue kemarin tuh suka banget tuh. Akhirnya ketempel di Alteza. Tempel di Alteza. Itu sih sip wingnya karena pas banget. Nggak pasaran. Ya. Nggak pasaran dengan gaya desainnya yang ke Sesuai period bawah koreknya gitu. lah ya. Betul. Nah terus kemarin wing kita juga bingung mau pakai apa. Kan ada pilihan banyak, ada aim gain, ada apa segala macam kan. Iya. Terus kita nanya si Vertex. Ya. Biasa pakai wing apa? Dia biasa kerjasama sama Voltex. Jadi dia kalau bikin mobil balap pakainya Voltex. Terus kita bilang, ya udah boleh sekalian. Nah, udah lihat-lihat katalog, kita decide pakai yang ini Type 2. Oke. Nah, kita decide pakai Type 2. Problemnya tuh bikin wing Voltex 6 bulan. Harusnya. Oke. Kita bilang, kan kita mau rilis mau beli IMS segala macam. Dia bilang, iya dia juga ada di IMX kan kebetulan kemarin. Dia bilang, coba diusahain. Nah, dia kontak si Voltex. Nah, jadi diusahain sedemikian rupa wingnya nyampe itu Agustus akhir. Jadi bisa dikirim bareng sama si body kitnya. Karena kalau nggak kan nggak ada wingnya, kita nggak punya. Jadi wing itu kita bikin cuma sebulan. Kita minta sama Voltex, dapat sebulan kebetulan bisa. Dari 6 bulan? Ya. Keren. Itu si Vertex juga makasih banget udah usahain itu bisa hadir di situ. Iya. Karena kalau nggak ada wingnya nih kayak ada yang kurang ya. Karena memang si Vertex ini kan agresif. Dan Voltex itu terkenal dengan wingnya yang agresif juga. Memang jadinya cocok banget yang mobil ini gitu loh. Kebetulan setelah dilihat-lihat pas kepasang dia kurang gede wingnya. Iya, tadi ngebahas kurang gede. Tapi kalau dipakai di mobil standar kayaknya udah gede banget. Udah gede banget kayaknya. Tapi kalau ngomongin masalah fender depan belakang berarti ukurannya sama, Pet? Kayaknya kurang lebih mirip ya. Tapi kan kemarin spek belakang tuh 10,5 15. Kita pakai ban 315 yang agak lebih gembrot dikit kan. Iya. Nah itu kurang lebih spacer tuh 1 cm lah. Oh sebelumnya? Sebelumnya. Pakai V1? Oke. Terus kita kemarin pas itu, hari Senin tuh kan pas fitting, kita ngetes lagi. Mobil kan di jackstand kebetulan. Kita hitung 6,5 cm, itu udah out harusnya ya. 6,5 cm udah out. Bannya 315. Velgnya lebarnya 10,5. 10,5 15. Offsetnya 15. Bannya 315 bukan 215 ya teman-teman. 315. Itu masih 6 cm kan? Pas di jackstand kita hitung 6 cm. Tapi posisi waktu itu kita semua udah nggak inget kalau mobilnya di jackstand. Kan kalau di jackstand kakinya ngebuka. Iya, oke. Ukur 6 cm. Gua lebihin dikit lah, 6,5 deh. Iya. Lalu kalau misalnya itu kan tinggal di chamber. Iya. Udah 6,5. Pas adaptor datang, kan ini loncat ke hari Kamis lah ibaratnya ya. Fitting, pasang semua segala macam. H-1. Ya. Udah Hari H. Kebetulan, iya. Pas turun masih mendelep 3 jari kebetulan. 3 jari. 3 jari. Jadi dari 6,5 cm itu masih mendelep 3 jari. Dengan chamber yang udah ditegakin tuh. Udah maksimal tuh? Udah maksimal. Itu juga pusing ya, kebetulan kan bikin adaptor nggak secepat bikin spacer. Iya benar. Jadi bikin adaptornya kemarin sehari, terus di hari Kamis tuh kita kurang lebar, udah nggak mungkin bisa bikin lagi. Jadi segimanapun caranya biar keluar kita akalin pakai spacer sama adaptor lagi. Jadi spacer dan adaptor. Ya, lapis 3. Anjir. Udah kayak triple cheeseburger kebetulan. Bener. Dan totalnya jadi segini ya? Totalnya kurang lebih 8,5 cm kalau nggak salah. 8,5 cm berarti belakangnya lebih lebar. Oh, tapi kaki-kakinya nggak sama. Iya, depan wide belakang standar. Betul. Ya. Tapi kalau sama-sama wide mungkin akan sama. Mungkin ya. Kita punyanya depan doang kebetulan nih. Gila ya, tapi lebarnya sih luar biasa ya. Pas dipasang juga kita kaget, lebar banget. Jadi pas dipasang bener-bener dari fender standar kan sebelumnya kan kelihatan tuh rata. Itu jauh banget. Bener-bener jauh banget. Udah di atas Jackson tuh masih jauh banget. Itu pakai spek pelek juga bingung speknya apa ya. Kalau ini sekarang berarti 9,5, 10,5. 9,5, 10,5. 9,5 offset 15, belakang 10,5, 15. Berarti kan kalau 10,5 itu minus 10-an lah ya, jatuhnya. Oh iya, kan 15, belakangnya sekitar berapa? 9 cm? 8,5 ya. Oh, minus banyak ya, berarti ya minus 60-an. 70. 70-an mungkin nih. Iya, minus 70. Pokoknya satu iPhone tuh masih lebih spacernya. Ini minus 70, 10,5 minus 70, bannya 315. Iya. Di depannya karena udah pakai wide kebantu dikit lah. Berapa senti tadi spacernya? 2. Berarti 2 minus adaptor, 5. Iya. Minus 5, 9,5. Offsetnya minus 5. Minus 5. Dengan ban 265.
265. Nankang CRS yang agak gembrot-gembrot gitu kan. Iya benar. Ini pakai 31 lip. Yang Gila sih lumayan gede berarti ya. Gede nah, banget. Ini ada menarik juga dari wing belakangnya. Wing belakangnya lu request nih ya untuk ininya tim dari Garage One ya. Kan kalau Voltex biasa bolong tuh, ada patternnya kan. Nah, kita request buat yang nggak bolong. Yang block karena off kan aja. ya kelihatan lebih menarik. Kelihatan lebih agresif track car banget ya. Jadi kita tanya bisa request nggak? Dia bilang, oh bisa kebetulan. Nah, jadi dengan waktu yang sebulan itu dia juga bisain request kaki wingnya. Nah, dan ada lagi si body kit Vertex-nya nih dibikinnya juga cepet banget. Oh ya? Kebetulan 2 mingguan jadi. 2 minggu? Iya, kan kita pas tanya tuh ada stok nggak, kita mau bikin nih buat di IMS segala macam, dia bilang, oh kita nggak ada stok karena baru bikin di 1 mobil. Nah, untuk drift lagi? Untuk drift. Kebetulan kemarin tuh dia juga ada Tokyo Auto Salon Malai. Dia ikutan. Itu kepotong seminggu, dia ke Tokyo Auto Salon Malai, kepotong seminggu libur di Jepang, jadi itu kepotong 2 minggu, dan dia ngerjain ini dalam 2 minggu, another 2 weeks buat beresin body kit, dan dikirim ke Indo. Anjir. Shippingnya berapa lama? Shippingnya kita pakai yang paling cepet pokoknya. Nyampe dalam waktu? 2 minggu ya, seminggu 2 minggu. Oke. Nyampe. Dan itu nyampe di hari Senin berarti? Itu juga udah molor, harusnya 3-4 hari nyampe ya. Gokil. Kalau kap mesin ini, kap mesinnya pakai apa? Ini kap mesin custom dari Autospot. Oke. Ya, jadi waktu itu pas pertama kali fitting engine, gua coba fitting sendiri kap mesin ya. Maksudnya pakai tali gitu-gitu. Itu tuh naik 4 jari. Si intake manifoldnya ini naik 4 jari. Nah itu kan kalau dibikin model tutup kayaknya agak kayak pesawat Boeing gitu ya, aneh ya. Aneh banget. Jadi kayaknya better dipotong karena gue lihat di Jepang juga yang mobil drift itu pada dipotong atasnya. Karena mungkin kalau terlalu dekat hawa panasnya nggak keluar kali ya. Ya terus dan ini udah mesinnya tuh udah nggak bisa diturunin lagi. Karternya tuh udah mepet banget ke bawah. Itu udah posisi paling turun segimanapun caranya. Udah nggak bisa kalau emang mau dibikin tutup tuh agak aneh. Kecuali jadi ganti intake. Mau ngalahin ke atas atau ngalahin ke bawah. Ya. Ini kalau ke bawah udah nggak bisa lagi. Soalnya udah nggak bisa jalan. Soalnya kalau dry sum. Iya. Dry sum motong si Carter tuh. Ya, tapi cuman kayaknya nggak bisa juga ya. Dipotong. Dibanding dry sum. Iya. Nah, Pet, kita sebelum ngomongin mesin itu, pasti penasaran ngomongin mesin. Kita balik lagi ke kaki-kaki deh. Kalau kaki-kaki selain tadi si arm wise vape-nya yang pakai, ini kaki-kaki di mobil ini udah apa aja yang di-upgrade? Kalau ini coilovernya kita pakai bawaan yang emang dari webnya Wise Vape, pakai feel dia. Jadi coilover kita pakai feel, itu dia ada top mount-nya juga. Jadi kemarin kan posisi chamber bawaan kan biasa di tengah tuh. Iya. Kemarin pasti pasang Wise Vape miring banget kan. Iya. Kita chambernya tuh yang di top mount-nya gitu udah tarik ke paling keluar. Ke paling plus? Iya, ke paling plus. Oh ya? Masih seminus ini kebetulan. Ini paling plus nih? Ini paling plus dari top mount ya. Iya, kan kalau dia ada top mount kan lu begini miring begini, banget, lu habis itu lu keluarin nih. Ini udah paling mentok keluar. Udah paling mentok keluar. Kalau tidurin, nih tidur. Rebahan ntar. Capek dia ya kan. Jadi kalau nyuci gini. Iya. Dari samping. Ini rebahan gila berarti. Benar-benar miring berarti. Miring, kemarin miring banget. Kemiringan kemarin. Iya, kemiringan. Kemiringan. Kalau belakang? Kalau belakang coilover juga cuman masih standar ya, arm-armnya segala macam masih standar. Sampai gardan juga standar, kopel standar semua. Nah si kaki remnya kita pakai AP Radical. Ya. Ini 380 kalau nggak salah. 380 kan dia muat ke TE 37 OG. Ring 18 tuh dia masih muat. Belakang juga Radical tapi yang 4 pot kita pakainya. 4 pot, berarti depan 6 pot, belakang 4 pot. Iya betul. Oke. Nah, sekarang nih masuk ke interiornya. Nah, sekarang kita akan bahas interior dari si Silvia S35. Iya nggak? Nah, ini dari mobil ini nih, Pet nih. Kalau untuk sisi interior apa aja yang dirubah? Kalau interior kita udah full cage ya. Ya. Kelihatan banget nih. Nah, ini juga semuanya dilas nih, Pet ya. Iya. Ini full cage-nya lu beli kit atau custom? Ini dibikin sama Co-Victor. Oh, XS? Yeay, bikin XS. Oke. Nah, ini terus, tapi kan biasa kalau yang udah shop VR tuh, kebanyakan udah aneh ya bentukan dalamnya ya. Aneh tuh maksudnya udah mobil balap banget. Iya. Kemarin tuh gue mikirnya, kalau mesinnya VR tapi dalamnya tuh standar kayaknya lebih
wow gitu. Iya. Jadi si upgrading aja nih, tapi dalamnya tetap existing si Silvia-nya. Karena kan ikonik banget sama AC-AC-nya ini nih. Betul. AC sama speedonya kan emang dia udah bagus banget ya. Betul. Nah, jadi kemarin tuh kita wrapping, kita lapis si dashboardnya pakai sweat sama ini kita berapin semua, jadi kita itemin, jadi dilihatnya tuh nggak geli aja gitu loh. Iya benar. Jadi standar tapi nggak geli gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah tadinya nih, Pet nih, saat tim Garage One ini dapat mobil ini, kondisi mobilnya memang interiornya bagus semua kah atau memang gimana? Interior ada, cuman ya nggak perfect lah ya. Namanya mobil bekas ya. Berumur ya. Udah bekas berumur lah ya. Iya. Jadi ya perlu ada yang dirapihin, kayak ini kan udah dilapis itu jadi lebih enak dilihatnya. Iya benar. Cuman kalau Speedo ya masih seger. Cuman ya emang nggak seseger itulah. Iya. Kebetulan AC ini masih lengkap nih si bulut-bulutannya nih. Betul. Nah, biasa orang tuh juga pasang gauge-gauge ya di AC. Iya. Menurut gua kayaknya agak terlalu racing banget ya. Nah, tapi ngomongin masalah gauge gitu, Bet. Kita kan sama-sama tahu nih kalau gauge itu sebenarnya itu ada butuhnya. Ada membantunya untuk juga. Guidance-nya kalau misalnya kenapa-napa, apalagi ini mobilnya di swap dengan mesin yang menurut gua tidak umum yang digunakan sama Silvia. Betul. Iya dong. Betul. Saat tadi dalam lu nggak ada kepikiran buat nambahin, atau teman-teman dari Garage One nggak ada yang kepikiran buat nambahin entah itu di double din-nya atau apa untuk gauge gitu? Kalau untuk saat ini sih belum ya. Karena emang dalamnya itu kelihatan OEM tuh enak banget. Tapi ini semuanya aktif. Ini aktif semua. Jadi aktif si nyala. bensin nyala, si temperatur nyala, speedo nyala, terus tachometer juga nyala. Bahkan sampai ke tripnya itu masih nyala juga. Oh ya? Canggih sih. Jadi nggak asal bikin nih. Nggak asal bikin. Nah, kalau kita mau nambahin si race dash lah ibaratnya kan. Iya. Itu kan pasti ngorbanin si speedonya. Itu kayaknya agak kurang ya. Iya gua. Sih, benar sih. Tapi kalau dipasang di sini juga balap banget kalau menurut gua. Iya sih. Lu kayak pakai mungkin lu pakai apa? Udah serius banget tuh kayaknya mau balap. Kayak head unitnya atau itunya buat R35. Kan bisa semuanya tuh. Mantau. Enggak juga ya kayaknya. Enggak. Kurang kalau menurut gua. Lebih cocok tuh pakai, kalau emang mau pakai gauge ya yang single din kayak Davidin. Lo jadi balik lagi ke analog zaman 90-an. Iya. Iya kan emang lahirnya mobilnya kan gitu. Iya. Terus kalau misalnya di AC kan biasa boost meter apa water temp tuh agak kurang. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah AC nih, ini AC nyala nggak? AC kebetulan belum nyala. Tapi memang akan dipasang. Ada ya, AC-nya udah jadi, cuman belum dipasang karena kemarin kan kita buru-buru body kit dulu nih semuanya. Itu kan belakangan. Nanti kedepannya untuk di acara selanjutnya mungkin akan ada upgrade. Ya gitu, jadi nggak tahu upgrade-nya apa ya. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang lagi nonton mungkin mau ngeliatin upgrade dari Silvia S35 ini, nanti di Showcase 2026 akan ada upgrade lagi. Ya. Bisa banyak mungkin upgrade-nya. Nah, banyak mungkin bisa lampunya jadi LED ya kan. Iya, bener. Ya makanya ditungguin aja deh update-nya gitu. Sama kalau untuk selain dari roll bar nih, berarti kan roll bar, terus tadi yang lu bilang kan di sweat semua segala macam. Dari door trim juga udah pada di seamlessin semua nih ya. Jok nih pakai apa, Pet? Jok kita pakai yang baru rilis dari Recaro. Recaro Indonesia kemarin, Recaro RSS. Ya. Ini nyaman banget sih menurut gue. Iya benar. Iya, gue juga ngelihatnya tuh bucket gitu. Yang sekarang kan Recaro udah banyak yang seperti kerangka doang tuh ya kan. Kalau dulu kan mereka mungkin yang lebih full gitu. Kayak pole position gitu. Pole position, betul, RSG segala macam kan bentuknya kayak apa full lah. Kalau sekarang mereka kayaknya buat ngentengin ya kan, ngentengin semua segala macam. Nah, ini juga ada dua ya kan. Joknya setnya ada yang hitam sama yang merah gitu. Dan kalau kalian lihat ya, bentuknya kan kayak gini, saat dudukin nyaman banget sih. Enak banget ini. Joknya RSS ya. RSS dia ada pad kepalanya juga, jadi enak banget. Nah, itu yang dibutuhin sama Brad gua, ada pad kepalanya. Nah, Brad gua tuh yang bucket yang halo, itu nggak ada pad kepalanya. Jadi pas gua ketok, tok. Jadi fiber kain kepala, ya kan agak kurang. Memang enak pakai helm misalnya gitu. Kalau ini ada padnya, jadi lo bener-bener bentuknya racing tapi tetap nyaman dipakai. Nah, ini padnya juga bisa di modular, bisa dilepas. Iya, si Brad juga ada tuh modular bisa dilepas. Yang pad yang samping kanan kiri juga ada gitu. Ya udah mulai canggih lah sekarang. Jadi gimana ya? Lo tetap sporty look, racing look, tapi tidak mengorbankan kenyamanan berkendaranya. Salah satunya si jok ini ya, RSS. Tuh. Ini baru launching nih. Baru launching bulan lalu kalau nggak salah. Bulan lalu. Berarti memang ini salah satu yang
pertama di acara. Ya, di acara itu. Kalau trim tengah nih memang dapatnya dalam kondisi seperti ini atau banyak yang dirapihin? Trim tengah kita rapihin cat hitam aja ya. Kebetulan sih masih belum yang ancur-ancur semua nih. Masih enak restore lah ya, gitu ya. Kalau shifternya kita pakai Speedtech gitu masalah ini. Ini ada perubahan konstruksi si shifternya atau hanya atau jadi quick shift atau jadi short shift, sorry. Dilihatnya emang jadi quick shift doang. Cuman kalau dari bawah ya emang ada penyesuaian lah, karena kan mesin VR tuh agak lebih maju gearboxnya. Nah ini harus ada dimundurin dikit, di custom semuanya lah. Oh di custom ya? Custom. Jadi kalau nggak kan posisi shifternya aneh banget. Adanya di depan. Saat masuk satu di dashboard ya kan. Iya betul. Benar. Itu juga tuh. Terus ada buat footrest-nya semuanya. Pakai carbing. Oh carbing nih. Carbing. Yang sebelah sini juga merah-merah yang apa? Pedal ya. Pedal itu carbing juga. Oh ini carbing juga. Carbing. Jadi kita pas ke Tokyo Auto Salon kemarin kebetulan ada dan ada stok buat Silvia, jadi kita beli. Sampai ke setirnya pun kita pakai Vertex yang race karena Folk race. velgnya Folk race nih. Ya, ini juga part serial number ya, dia limited kan. Limited dari 59 dari 200 unit. Nah, buat handbrake kita pakai Menariknya handbrake-nya itu pakai hidrolik. Tadi gue sempat tanya, kok ini bisa nyangkut? Biasanya handbrake kan kalau hidrolik ya udah lu nggak ada sangkutannya. Iya. Ini ada jagaannya ya. Iya, ada jagaannya. Jadi emang perlu juga ya, karena kan mobilnya lebih sering parkir nih kebetulan. Jadi di custom lah kita bikin. Iya, dan mobilnya kan bukan buat mobil drifting ya. Mungkin mobil drifting kan cuma buat tarik-tarik doang gitu. Jadi mobil ini mungkin saat lagi setengah kopling, saat lagi di jalan mungkin akan jadi lebih mudah kalau pakai ada jagaannya gitu dibanding nggak ditarik terus aja gitu, nggak ditarik terus lu pegel tangan di sini, rem tangan di sini, kaki kiri ada, kanan semuanya nih jalan gitu loh. Jadi pas gue liat, oh ya ada jagaannya ya lebih aman. Nah, apalagi di sini di HQ-nya Garage One yang baru nih banyak mobil-mobil yang parkir, salah satunya mobil ini nih. Jadi kayaknya lebih enak kalau dibikin ada jagaan yang lebih safety aja jadinya. Ya nggak sih? Kalau tiba-tiba nyenggol kan. Bener. Nyenggol mobil dia juga. Betul. Tapi kan salah-salahan yang repot. Iya benar. Nah kalau belakang nih udah di karbon semua ya Pet? Belakang udah di karbon semua. Jadi kita kan ditrondolin, kan bolong-bolong tuh kurang banget ya. Betul. Kita bikin tutupan, kita karbonin semua. Ya jadinya lebih cakep, clean lah ya. Lebih clean betul. Jadi memang ciri khas dari Garage One itu yaitu mobilnya dibikin racing, tapi kalau kalian lihat dalamnya, lihat detailnya ya clean gitu loh, karena memang berangkatnya nggak boleh ada yang kurang ya. Iya, berangkatnya emang dari mobil clean semuanya, semua looksnya cakep. Memang ini full spec jatuhnya, jadi tetap nggak yang mobil kan. Dulu ada orang yang ngomong every racing car is a show car, but not every show car is a racing car, gitu. Nah kalau ini di Indonesia kayaknya belum masuk ke situ. Nah, Indonesia mobil balapnya ya mungkin kebanyakan ya, gue nggak ngomong semuanya ya, tapi kebanyakan ya untuk balap aja. Jadi estetikanya agak kurang. Nah mobil ini adalah contoh dari mobilnya yang bisa dibilang full spec racing, tapi detail-detailnya, manis-manisnya, cantik-cantiknya juga diperhatiin gitu. Jadi inilah buktinya, jadi interiornya detail-detail kecil juga harus dipikirin di betul, sini. attention to details attention to detail. Bener. Nah inilah contohnya kayak gini, semuanya ditutup, jadiin karbon, door trimnya semuanya ditutup juga, jadinya lo di dalam mobil itu ada yang paling penting karena lo yang nyetir, ya kayak mana yang lihat, betul. Lu kan enak juga kalau ngeliat gini mulai trondol semua pantang gitu, terus nggak ada yang nggak kecat segala macem. Ini kalau ini adalah bentuk dari show car sebenarnya sih. Kayak rumah lah ya kan. Betul. Lu nyaman bagus kan. Iya, dalamnya bobrok. Iya bener. Lihat tukang paket bener tuh. Jadi kalau sekarang kalau gue duduk di sini semuanya joknya lurus, semua segala macam, duduknya enak, lo ngeliat ke belakang juga clean. Iya, ada footrest-nya, semua segala macam sih sip lah. Karena setelah ngebahas interior ini, kita akan ngebahas yang paling menarik, yaitu engine. Makanya tonton videonya. Nah ini yang paling menarik teman-teman, yaitu sektor engine. Kenapa tadi dibikin Silvia S35? Karena mobilnya Silvia S15, mesinnya Nissan Skyline GT-R R35. Benar ya Pak? Iya, betul. Jadi ini adalah salah satu yang terobosan yang kemarin di showcase tuh yang kayak gila, ternyata bisa ya gitu. Iya. Kalau lu penasaran, gue mau nanya juga sama Patrick nih. Kok bisa? Bisa sini? Ya kan? Apa effortnya apa aja, Pat? Udah masih banyak. Apa mau historinya dulu? Iya boleh, historinya. Kenapa mesti pilihannya R35 mesinnya? Nah betul. Jadi
awalnya kan emang harusnya sesuai emang datangnya mobil ini pakai SR20. Cuman ya di upgrade dikit lah kayak piston, gitu-gitu. Iya. Oh, sempat juga. Itu mesinnya kan emang udah ada dari mobilnya. Tapi sempat di-upgrade. Iya, sempat udah di-upgrade semua. Oke. Nah, cuman ada kurang satu dari yang di-upgrade itu. Kita kurang 1 ring piston. Dari 4 silinder tuh kurang 1. Kenapa? Nggak dapat. Kebetulan kurang 1 nggak dapat nih. Oke. Nah, terus dia kan kita punya spek sendiri lah buat si pistonnya. Harus beli yang itu persis, nggak bisa pakai yang lain. Nah, datang barangnya nggak bisa dipasang di spek yang kita. Oke. Nah, si ringnya nih. Oke. Nah, itu lumayan lama kan. Nah, terus kita udah agak mumet sama mesin itu. Sama si ring pistonnya nih? Pokoknya sama mesin SR itu kita udah mulai mumet lah. Nah, jadi gue nelpon sama Ko Victor, nanya ini mobil mau gimana segala macem. Nah, muncul terobosan dari si Om. Nah, dia bilang masukin LS aja. Gue bilang, ngapain masukin LS di Silvia? Itu maksudnya udah banyak kan. Di sini juga yang buat drift udah banyak. Menurut gue biasa banget. Terus kalau lu mau, ya kalau mungkin orang luar suka case swap gitu-gitu lah ya. Gue bilang, gue nyercus aja ke si Om. Kenapa nggak lu masukin VR aja Om? Terus dia bilang, dia diem, boleh juga katanya. Nah, dia tuh juga biasa bikin mobil rally pakai mesin VR. Mobil rally? Ya. Jadi Cherokee tuh ada yang pakai mesin VR gitu lah, aneh-aneh gitu. Iya. Nah, karena gue tahu dia udah bisa bikin yang aneh begitu, berarti kan di sini menurut gue bisa dong. Kenapa nggak bisa ya kan? Padahal platformnya mirip-mirip nih. Jadi kalau dari Cherokee Nissan kan jauh ya. Ya Nissan gak usah nyebrang ke merek lain. Iya. Nissan aja. Nissan, iya. Kalau S15 biasa pakai RB, ya cobalah VR yang barunya ya kan. Nah, si Om bilang ya udah coba kita dia sanggupin. Nah, datanglah mesin ini, fitting segala macem. Ya emang ada beberapa tempat yang agak mentok-mentok. Kita harus fabrikasi ulang, kita custom. Nah, gimana pun mesin ini udah duduk lah. Nah, sama si oil pan bawah kan dia agak pendek tuh. Jadi kita harus ngukur juga gimana caranya mesin ini nggak ngadu ke atas, nggak ngadu ke bawah. Nah, harus dikorbanin kap mesinnya. Makanya itu tadi kap mesin harus dibolongin. Iya. Karena udah nggak mungkin bisa nih mesin turun ke bawah. Kecuali mobilnya mau style off-road ya, itu banget. Iya. Nah, dengan kondisi begini udah pasti kap mesin dibolongin. Karena gue nyari ke semua tempat juga di Jepang tuh mereka bolongin. Kap mesinnya kalau nggak ya di tilt kayak anak-anak Honda tuh belakang di tilt gitu. Iya. Cuman kan agak kurang suka ya. Betul. Kurang clean. Nah, makanya kita custom kap mesin bolong. Nah, terus tapi kalau 4 jari, Pet, kalau lu tilt sih 4 jari sih agak ketutupan tuh dari dashboard tuh ya. Jadi kayak ini, ada kap mesin kayak E30 ntar. Iya. Bisa ditarik ke depan. Bisa ditarik ke depan. Kurang kenceng kap mesin. Kurang kenceng. Anjir, malah terbalik. Iya benar. Terus si Om bilang, boleh VR. Dia bilang, pakai up gearbox apa? Dia bilang, DCT-nya sesuai R35, bawaan R35, dashboard R35. Gue bilang, kurang kayaknya ya kan, kurang menantang buat si Om juga. Balik lagi ke tadi yang lu maunya interior Silvianya tetap standar. Dalamnya Silvia tuh enak lah dilihatnya kan. Gue bilang gearbox standar aja Om. Ini gearbox standar Silvia? Gearbox standar Silvia. Oke. Dia sempet bingung juga ya kan. Gue bilang kalau misalkan R35, interior R35 tuh ya kayak build-nya Smoky kan ada tuh. Yang R32 interior R35. Menurut gue bagus, cuman kurang agak period kurang. korek Itu kurang. Nah, kita kan juga penasaran mesin VR pakai gearbox standar. Emang lu nggak penasaran kan? Penasaran juga dong gimana rasanya mesin ini pakai gearbox standar. Iya. Nah, gue bilang ya udah pokoknya interior standar aja Om, nggak usah ubah dashboardnya yang pakai bentukan apalah yang custom atau gimana. Gearboxnya dashboardnya standar aja udah. Jadi gue mau bilang si Om, speedo tuh gue mau nyala. Lu kan kalau ngeliat speedo nyala mesin begini kan wahnya banget ya kan. Iya. Terus dia bilang ya udah coba kita bikin. Nah, udah bikin itu kurang lebih 8 bulan. Oke. Itu kurang lebih 8 bulan sebelum Elite 2025. tahun ini ya 2025. Nah, dalam waktu 8 bulan itu jadilah seperti ini. Oke. Nah, kenapa gearbox standar? Karena kan logikanya tinggal bikin adaptor. Betul. Ya kan, semua gearbox ya tinggal bikin adaptor. Mau gearbox apa ya kan. Penyesuaian ke si housing dari si mesinnya. Nah, gue lihat juga tuh pas dia ngamal-ngamal itu, gue ngeliat semua. Nah, udah jadi, pasang, kurang mundur.
mentok ke depan. Shifternya kurang mundur. Yang tadi. Shifternya kurang mundur, ya. Oke. Kan nggak mungkin kita ngoper di firewall kan, nggak mungkin. Ya kan? Anjir, repot. Pakai kaki gitu kan. Iya. Nah, itu tuh dia harus mundur kurang lebih belasan senti ya. Belasan senti? Ya. Oke. Si Om bilang ini kurang mundur nih. Adaptornya berarti kurang tebal atau gimana, Pet? Enggak, emang akhirnya? Posisinya udah nggak kekejar aja. Oke, ini kan pakai linkage dong berarti. Oke. Nah, si Om bilang, ya udah kita akalin, kita custom, kita fabrikasi. Ya itu yang lama tuh di situ, itu lama juga tuh. Oke. Gimana caranya lu ngakalin biar pas di tempat bolongan dashboard itu yang di center console. Itu lumayan lama. Terus ada beberapa sensor-sensor yang juga harus dikonek-konekin tuh yang agak lama karena ini kan nggak secanggih R35 ya. Walaupun, si cangkangnya walaupun pakai Cyvex segala macam kan dia wiringnya juga beda semua lah, maksudnya dulu dari tahun sekian ke tahun tarik berapa belas tahun ke belakang. Nah, jadi itu masalahnya ya lumayan banyak. Gimana caranya lu mesin ini bisa masuk ke dalam situ? Banyak yang bingung ya banyak, betul. Si Om Victor juga banyak bingung, iya banyak kan. Yang ngerjain nih. Kalau kita aja yang ngeliat yang banyak yang bingung, yang ngerjain lebih banyak lagi bingungnya. Kalau kita bingung tinggal tidur, kalau dia kan harus nyelesain. Iya benar. Nah, jadi pas udah mau loading Elite, ini mobil juga masih belum nyala. Oke. Ini mobil belum nyala, baru nyala tuh juga hari H pas mau loading Elite. Iya. Jadi sebelumnya mobil tuh nge-crank udah. Nge-crank udah, cuman nggak dreng, itu kan kurang ya kalau nggak dreng. Nah, jadi di hari H tuh jam 10 pagi kurang lebih baru nyala mobilnya. Di hari H jam 10 pagi? Nggak mepet, nggak seru, Bos. Nggak mepet, nggak seru. Benar. Tapi kalau ngomongin masalah mounting, berarti ini fabrikasi semua? Fabrikasi semua. Jangan, jadi gini teman-teman ya, ini fabrikasi. Jangan lo beli Silvia, habis lo beli mesinnya. Kok nggak masuk, Mas? Ya, nggak masuk. Kok nggak masuk sih? Itu gak masuk, banyak fabrikasinya teman-teman. Banyak. Gitu. Tapi memang untuk luasan ya banyak lah yang ada fabrikasi, tapi nggak banyak berarti ya, maksudnya nggak massive yang potong potong sini, nggak gitu ya Pak. Yang harus dipotong semua tuh nggak gitu. Tapi yang mungkin yang jadi concernnya adalah mesinnya lebih tinggi 4 jari, betul ya? 4 jari makanya dibolongin nih. Nah, kalau ngomongin masalah mesinnya sendiri nih Peti, mesinnya dibayarin standar atau di-upgrade juga mesin R35-nya? Yang dimana kita tahu nih R35 sama Silvia S15 sama-sama standar aja lebih kencangan jauh sih R35. Iya dong? Ya. Nah, ini dibiarin standar atau gimana? Nah, ini dari looks-nya kan udah kelihatan HKS banget nih. Iya. Ini emblem HKS, ini juga intake manifoldnya HKS. Nah, si turbo kitnya ini HKS. Oke. GT800. GT800, oke. Dan stang pistonnya juga HKS. Cuman nggak stroker segala macam ya, tetap masih 38. Nah, si camnya headnya itu standar semua. Berarti sekarang HP-nya kalau ngomong pakai GT800, HP-nya sekitaran segitu? Kalau atau di bawahnya? Ini dengan gearbox yang sekarang sama differential sekarang, kan ini Gardan standar ya? Iya. Nggak even LSD mobil ini. Oh ya? Iya. Oke. Nah, itu kurang lebih maksimal 600. 600? W. 600 W? Ya. Ya, gampang lah ya buat ini 600 W ya. Ya. Gitu. Nah, mungkin kalau udah di-upgrade bisa di-push lagi. Mungkin 600-an ya, 600-an, 700 mungkin maksimal kayaknya. Iya. Nah, cuman dengan kondisi sekarang ya 600. Berarti ini udah kitnya semuanya HKS ya? Intake, semua segala macam HKS. Looks-nya emang dari Elite Command tuh disengaja dibikin HKS looks-nya. Sampai kayak ini kan, ini emblem-emblem HKS. Iya. Udah gitu kelihatan banget kan di luar, intake-nya yang kayak gitu. Tuh kelihatan. Di luar semuanya segala macam. Sama aksen-aksen merah ini memang disengaja didesain buat di mesin ini. Nah, kemarin atau kan, memang bawaannya nih baut-baut merah enggak. Semua segala macam. Kalau ini ya option sesuai selera masing-masing. Ya, benar. Nah, kemarin kan yang pas mau Elite tuh juga si Om nanya mesinnya mau warna apa segala macam, gue bilang merah aja kali, yang nggak terlalu norak gimana kan. Jadi makanya bautnya ini semua diiring merah-merah, sama ini juga di catnya kayak gini. Iya. Jadi kelihatannya nggak gitu lebay, tapi manis aja. Ada aksennya. Ya. Karena mobilnya kan udah galak banget nih. Mobil galak. Ketemu bronze aksen dari mesinnya tuh ada merah-merahnya. Jadi beneran mobilnya sih sip jadinya. Jadi nggak mati warnanya lah ibaratnya. Jadi ada shining-shiningnya dikit. Betul. Berarti ini masukin mesin di mobil ini dengan trial and error-nya berapa lama totalnya? Kalau keluar dari Access sih 8 bulan dari semenjak 8 bulan. ngerjain mobil ini ya. Iya. Ngerjain yang VR-nya doang. Iya, itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dan keluar dari Access tuh nyala, loading Elite nyala,
loading out elite nyala, minggu depannya kita bawa muter di pick 2, itu muter belasan kali ada. Normal semua? Normal. Oke. Cuman ada masalah karena belum tuning. Oke. Ya wajar lah lu sempet mati sekali 2 kali itu wajar menurut gua. Nah itu tapi mobil ini jalan bisa. Bahkan kemarin ke acara Recaro itu juga mobilnya masih nyala, sempet diem berarti kan beberapa bulan tuh diem, keluar lagi mobil nyala dan kemarin loading in IMS juga nyala. Iya, jadi mobilnya bukan hanya looks aja, tapi ya fungsional. Fungsional benar. Karena kemarin juga di review sama Larry Chen. Larry Chen juga dia bilang. Rizky amazed juga kan? Ya, amazed. Amazed juga kan? Iya. Jadi banyak orang yang amazed sama yang tamu-tamu juga katanya baik amazed. Iya. Sih luar biasa sih maksud gua. Inilah yang jadi apinya dari modifikasi ataupun motornya dari modifikasi Indonesia gitu loh. Karena ngomongin masalah modifikasi Indonesia, roots sebenarnya itu adalah custom. Kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Indonesia itu kuat banget dengan customnya. CNC. Custom and custom ya kan? Bukan PNP atau PNP paksa and paksa gitu. Jadi itu adalah si esensi modifikasi Indonesia. Menurut gua tidak salah pakai barang plug and play. Nggak ada yang salah. Menurut gua nggak ada yang salah. Tapi yang seperti ini yang adalah roots-nya dari Indonesia seninya, menurut gua. Ya kan? Ada seni modifikasinya, ada sulitnya gitu segala macam ya. Akhirnya orang luar tahu kalau Indonesia bisa fabrikasi seperti ini. Bisa loh yang kayak gini. Dan kemarin juga di IMX surprisingly dapat Smoky Nagata Choice mobil ini sama si Hana Avocado Choice. Vertex juga milih mobil ini. Itu menurut gua wow banget kemarin. Iya, karena menurut gua ini ya mobilnya cakep, visualnya cakep, custom fabrikasinya juga top. Detailnya juga top dan yang tadi dia bilang mobilnya tetap bisa jalan, tetap bisa normal gitu loh. Dan akan dinormalin untuk berjalannya waktu. Benar ya Pete? Karena kan masih banyak trial and error, juga waktunya juga banyak ya kan. Perlu nginep di bengkel ini ganti-gantian lah itu banyak ya kan. Ganti-gantian ya gitu. Udah terjadwal tuh ganti-gantian. Benar. Pet, kalau untuk manajemen engine ini pakai apa? Ini pakai Cyvac. Cyvac? Ya. Oh, standalone? Standalone. Oke. Nah, itu si Om lah yang urus Cyvac. Oke. Berarti wiring semua segala macam udah custom nih ya, menyesuaikan dengan si standalone-nya. Oke. Ini customnya sih kalau dilihat ya mesin GTR biasa, cuman banyak banget ini. Iya, ini mesin GTR biasa, bener. Cangkangnya kan bukan itu ya, itu jadi semuanya beda nih mesin ini. Wiringnya semuanya dudukannya. Jadi selain dari fabrikasi dudukan, mounting semua segala macam, mungkin ada di dalam firewall atau di dalam konstruksi dalamnya yang ada dikurangin atau di reshape ulang untuk muat si bahkan ada mesinnya. Part juga yang nggak muat sebenarnya di mobil ini. Oh ya? Kalau lihat nggak ada filter ya. Filter udara. Oh iya. Nggak ada. Oh iya, jadinya turbo guard doang. Oh iya. Karena yang sebelah sini agak lebih impossible buat dipasang filter. Iya, tapi jadi keren sih. Iya. Jadi terus bagus juga sih. Detail-detailnya ditambahin. Ya kurang aman aja. Di dua turbonya di situ excess ini G1. Oh iya. Ada emblemnya kan. Iya seperti itunya. Ya attention to detailnya. Attention to detailnya emang harus ada Easter egg-nya dikit. Benar. Kalau gas buang nih, Pat, sistemnya apakah custom atau beli brand aftermarket? Nah, kalau si exhaust-nya semua custom fabrikasi dari si XS. Nah, cuman kemarin pas pasang body kit ini juga ada gebrakan lagi tuh kebetulan di hari Rabu ada gebrakan. Jadi kan di body kit Vertex V1 dia agak bawah mufflernya kan. Nah, pas dipasang ini nggak ada diffusernya. Oh, jadi gantung ya Pet ya? Jadi ngondoy. Iya ngondoy, bener ngondoy. Ngondoy, jadi ini di bawah sini dia kondisinya. Dan kita harus naikin tuh kurang lebih 5-6 jari jadi begini kan. Jadi miring dan di posisi yang bener. Mobil udah nggak mungkin kemana-mana. Udah pasti di JT, di zona. Kan udah nggak mungkin lagi tuh gue tarik ke bengkel. Bengkel mana segala macam udah nggak mungkin lah. Iya, karena body lagi kerja ini, lagi di fitting segala macam. Tukang knalpot ya gue bawa ke zona jadi. Tukang knalpotnya, ngelasnya di sana. Ngelas di sana. Jadi bahan pakai? Dia udah siapin dulu stainless 304 dia udah siapin dulu semuanya. Gue bilang coba lu bawa potong-potongan segini lah. Dia udah bawa. Jadi dia ngelas di tempatnya zona. Si Sokudo. Sokudo exhaust. Dia datang ke zona itu juga hari Kamis. Hari Kamis, ya. Karena awalnya gue mau hari Rabu malam. Target gue tuh Rabu malam dia ke zona buat
beresin knalpot, mufflernya kan harus di fitting. Nggak bisa. Kenapa? Mobilnya masih di oven hari itu. Jadi Rabu malam tuh mobil nggak bisa disentuh. Mobil nggak bisa disentuh. Baru bisa tuh Kamis jam 8. Mobil udah keluar oven Kamis jam 8. Nah itu udah mau nggak mau, pokoknya gue bilang, gue nggak mau tahu, lu dateng lah, bantulah pokoknya gimana pun caranya. Dan jadi tuh ya. Dan jadi. Effortnya luar biasa ya. Effortnya luar biasa. Jadi kalau buat teman-teman semua yang ngelihat upgradean dari Elite Showcase ke IMX itu dikerjakan berapa hari kan? 3 lah ya. 3 hari. 3. Luar biasa. Effortnya luar biasa emang nih. Selalu luar biasa lah effortnya. Kepusingannya juga itu dan levelnya udah luar biasa itu. Dan kemarin kan bukan ini doang yang disiapin ya? Ya, betul. Makanya bukan cuma satu mobil nih. Jadi disiapinnya banyak selama waktu 3 hari. Kalian harus tahu bukan ini doang yang disiapin. Bukan ini doang. Iya kan? Ada beberapa mobil lah ya. Yang bikin pusing tuh ada 4 atau 5 gitu. Yang bikin pusing. Yang bikin pusing tuh banyak. Iya. Ada 4 atau 5 ya itu udah cukup terbiasa lah sekarang. Cukup terbiasa ya benar. Tapi ya itulah ya. Melawan hukum alamnya di situ tuh. Tapi serunya itu kan? Serunya itu kan? Seru. Sampai gue mau tidur juga masih mimpinya Sylvia loh. Kepikiran ya? Iya. Karena kan kalau dihitung waktu ya nggak mungkin. Hitung hari Selasa lalu baru kerjain kan. Selasa, gimana caranya hari Kamis bisa beres? Ngecat kan harus kering, Pak. Iya benar. Cat kan nggak mungkin demek-demek tuh loading. Iya, fitting semua segala macam dan paralelnya banyak gitu. Paralelnya. Jadi suhu kita zona top. Benar. 3 hari beres. Benar. Luar biasa lah. Jadi kemarin tuh ada sekitar berapa kemarin yang disiapin di IMX? Kemarin kalau yang dari garage one-nya aja tuh ada 7. 7 mobil? 7. Ada ini, Alteza, G35, RS8, E46, E92, E36. Iya benar. Nah E36 ini juga rombongan-rombongan terakhir yang masuk, ya kan? Ya itu juga top banget teman-teman. Alteza juga rombongan terakhir. Nah, ada juga Cielo yang nggak dapet towing. Iya, Cielo juga kemarin tuh gue liat udah jadi warnanya udah diposting sama Vino dikejar Platino. juga. Dikejar. Nggak jodoh, nggak ketemu towingnya Pak. Towingnya penuh ya, kalau saat lagi acara kayak gitu kan memang towing agak susah dicari. Towing agak susah. Gitu. Udah dicari semuanya juga emang nggak dapet. Dan nggak bisa juga dijalanin kan. Dari jauh banget gitu kan Pak. Benar. Masa kita derek ya kan? Oh derek jangan sih, agak bahaya juga ya. Bahaya iya. Jadi memang Garson pernah lah dengan preparingnya yang luar biasa, supportnya juga luar biasa, makanya ini karena banyak mobil yang disiapin kemarin, mungkin ada teman-teman yang mau request, mau review yang mana, silakan komen aja, nanti kita akan minta izin ke tim dari Garson apakah boleh nge-review lagi. Jadi sebelumnya terima kasih banyak nih buat Patrick. Thank you. Udah bantuin untuk review dan terima kasih banyak juga untuk tim Garage yang udah memperbolehkan kita untuk review dan datang ke HQ-nya. Buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai ketemu di acara berikutnya yang mobil ini mungkin akan di-upgrade. Upgrade ya. Upgrade apa? Kita mau upgrade lampu, lampunya aja. Mau upgrade apa? Makanya tungguin nanti saat lagi acaranya. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.